Welcome di Unlock with me, Billy Boon. Seperti biasa, kita akan kedatangan dua orang tamu super spesial dan yang akan berbagi ke kita semua. Ya, diharapkan akan kita semua dapetin inspirasi dan kemudian wawasan kita jadi lebih luas lagi. Nah, untuk pemirsa yang ada di rumah, setelah acara ini langsung ke Instagram saya @billyboonyot dan kemudian tulis di komennya ya, di postingan mengenai episode kali ini, tulis di postingan apa yang kalian dapetin dari yang disampaikan oleh kedua narasumber dan kenapanya ya, kenapa kalian suka sama quotes-quotesnya mereka. Karena nanti di akhir acara atau beberapa hari kemudiannya nanti saya akan segera langsung announce siapa yang dapetin kesempatan untuk menangin 2 buah kacamata Oakley persis seperti yang saya pakai pada malam hari ini, persembahan dari Optic Says. Oke? Nah, nggak mau pengen panjang-panjang lagi, saya akan kenalin ke teman-teman semua. Ini adalah seseorang yang hobinya bagi-bagi duit. Sangar ya, sangar. Siapa yang pengen dibagi-bagi duit? Terima-terima duit? Oke, saya nggak dapat kalau kayak begitu ya. Nah, ini orang adalah seorang investor. Dia ini adalah managing partner dari Kejora Ventures. Please welcome Andy Zain. There you go. There you go. Okay. Hai, apa kabar semuanya? Makasih Billy. Nama saya Andy Zain. Tadi Billy udah kenalkan. Saya adalah founders dan juga managing partner dari Kejora Ventures. Kejora Ventures adalah satu perusahaan dana ventura yang banyak investasi di perusahaan-perusahaan digital dan banyak juga investasi di Indonesia. Tapi hari ini saya nggak mau ngomong mengenai Kejora. Hari ini saya mau sharing atau tepatnya saya mau curhat mengenai anak muda. Ya, saya mau ngomong mengenai anak muda bisa apa kamu? Karena saya terus terang agak ngiri gitu ya. Saya tampangnya tuh kayaknya masih muda, kayak Billy masih muda. Sebenarnya itu kita udah tua. Ya, kita itu sudah balita. Itu yaitu bakalan 50 tahun. Saya bulan lalu baru ulang tahun ke-46 dan pas saya ulang tahun saya agak nostalgia dikit dan saya coba mulai mikir-mikir ya. Karena saya banyak ketemu anak muda yang sekarang, bedanya sama anak muda kita yang dulu tuh seperti apa gitu. Dan saya ketemu kalau kita zaman kita dulu, anak muda itu tuh sangat tergantung sekali sama orang tua. Ya, dan orang tua itu biasa nanya kayak gitu, kamu anak muda bisa apa sih kamu gitu kan ya. Kalian yang penting tuh belajar yang baik, ya kan, sekolah yang benar, kuliah, dapat titel, dan titel kamu bisa kerja dengan benar gitu, ya kan. Dan kuliahnya pun yang pilihin orang tuanya, betul kan ya? Ya, kalian mungkin beda ya, zaman saya kita gitu, orang tua yang pilihin, yang mereka suka, mereka tahu tuh bagus gitu, ya kan. Dan kita akhirnya tuh ikut dengan apa yang orang tua kita sarankan. Jadi ada istilahnya namanya tuh dinasti profesi, betul ya. Jadi biasa orang tua bilang, jadi dokter itu bagus gitu ya. Papa dokter, kakek kamu dokter, om kamu juga dokter, tante juga dokter, sepupu kamu juga dokter semua, kamu juga sekolah dokter aja. Ya kan? Yang pengacara juga. Sampai sering tuh satu marga tuh pengacara semua. Gitu, sering ketemu kayak gitu ya. Gitu kan. Kalau yang pengusaha juga kayak gitu. Kalau bapaknya punya toko, pasti toko dari kakeknya. Ya, dan dia juga nurusin tokonya. Sepupunya juga ngerjain toko dari omnya juga gitu, seperti itu. Ya kan? Kenapa seperti itu? Dan setelah saya lihat-lihat ternyata memang kalau dulu bikin bisnis itu susah. Ya kan? Karena entry barrier itu tinggi sekali. Mau bikin bisnis sendiri harus punya modal. Ya kan? Punya modal harus punya network. Harus punya network, harus punya pengalaman juga. Dan banyak anak-anak muda zaman dulu, zaman saya, itu banyak tergantung sama orang tuanya. Jadi papanya itu yang nge-backup. Mamanya nge-backup. Sini, papa ajarin ya, yang benar seperti ini caranya. Ya kan, kalau kamu sendiri bakal susah sekali. Jangan sampai kamu bangkrut. Nanti bikin malu keluarga katanya. Ya kan, itu zamannya kita. Dan pas saya ketemu anak-anak muda sekarang, agak lain ya. Ya kan, bahkan bukan cuma ngomongan saya. Ada laporan dari PricewaterhouseCoopers tahun 2018 menyatakan bahwa hampir 90% anak muda zaman sekarang itu berani menantang keputusan bisnis dari orang tuanya. Ini anak-anak muda nekat. Ya kalian-kalian ini sebenarnya. Ya kan, orang tuanya bilang apa? Dia bilang, enggak. Pak, Ma, saya tahu saya mau ngapain. Saya mau bikin yang agak beda. Ya kan, saya tahu caranya. Dulu kita nggak berani. Kalau kita macam-macam, nggak dikasih uang sekolah, nggak dikasih bisnis, nggak dikasih warisan. Sekarang bilang, saya nggak butuh warisannya. Saya mau bikin sendiri. Ya kan, kenapa nekat seperti ini gitu? Saya pikir-pikir lagi.
Ternyata saya ketemu biang keroknya itu apa. Karena anak muda sekarang, lahirnya itu bareng-bareng sama internet. Iya kan? Data menyatakan bahwa hampir 100% milenial Indonesia terkoneksi dengan internet. Bahkan dari lahirnya. Ya, kalau kita sudah lahir, sudah besar, sudah kerja, baru dikenalin sama internet. Tapi kalian, gitu lahir, mainnya sudah sama internet. Pas TK, pas SD, ya kan, lagi pacaran juga ketemu pacarnya itu di internet, ya kan, lagi nonton, kita nonton masih di TV. Yang kalian enggak, kalian di internet. Dan internet itu buka pintu yang besar sekali untuk banyak pilihan. Nostalgia lagi. Waktu saya kecil, kalau menonton film kartun, itu jam 5.30. Dan filmnya cuma setengah jam. Jadi saya tuh harus apa? Pulang sekolah, ya kan, makan siang, nggak mandi dulu. Biasa kita tidur siang dulu, terus mandi, bikin PR, udah bikin PR selesai, baru boleh nonton film kartun. Ya kan? Dan cuma setengah jam pula. Anak sekarang menonton film kartun, jam berapa aja tuh ada. Ya kan, tinggal searching di Google, mau kartun yang buat anak cewek, buat anak cowok, yang perang-perangan, yang lucu-lucuan tuh semuanya ada. Mau belajar juga, bahannya apa aja tuh ada. Kalau zaman saya dulu, nonton berita cuma jam 9 malam. Ya kan, sehari cuma 1 kali. Sekarang setiap saat, breaking news setiap saat bisa dicari di internet. Jadi internet benar-benar buka pintu kesempatan buat anak-anak sekarang. Makanya mereka berani. Kita lihat data. Menurut hasil riset 2015, GDP-nya ASEAN itu sekitar 2,5 triliun dolar. Ini ingat ya, bukannya juta dolar, bukannya miliar, triliun dolar. Nolnya banyak sekali dan ingat itu US dollar. Dirupiahkan, nggak tahu berapa banyak itu. Ya kan? 2025 itu bakal naik jadi 4,7. Jadi hampir double dari tahun 2015. Dan dari hasil double-nya itu 1,2 triliun itu bakal datang dari digital economy. Itu apa? Itu adalah bisnis yang dulu tuh nggak ada, sekarang keluar. Dan biang keroknya ada 3 hal. Satu adalah impact dari broadband penetration. Ya, yang ngerti ini anak muda sekarang. Bahwa kalian tahu dengan internet kalian bisa bikin sesuatu yang baru. Kalau dulu mau jualan harus punya toko di tempat yang bagus. Kalau nggak laku, nggak ada yang datang. Makanya toko itu warisan bapaknya. Sekarang, saya nggak butuh itu, Pak. Kenapa? Saya bisa jual di internet. Ya kan? Yang beli bukan orang cuma lewat toko kita. Dari seluruh penjuru Jakarta bisa beli, dari kota lain juga bisa, bahkan dari luar negeri bisa beli. Itu karena pengaruh internet. Makanya berani nekat kalian. Ya kan? Sehingga Anda bisa ciptakan bisnis-bisnis yang baru. Yang dulu nggak ada sebelumnya. Kenapa? Karena internet sudah potong itu jarak. Distribusi udah nggak ada. Jarak biaya itu sudah nggak ada semuanya. Anda bisa langsung ke end user. Ya kan? Lahirlah bisnis yang baru. Ya, kayak sekarang mau jadi pengusaha gampang. Nggak perlu minta izin orang tua, nggak perlu tunggu warisan, langsung. Bahkan lagi SMP, SMA udah jualan. Ya kan? Di Tokopedia, di Bukalapak, di semua e-commerce. Ya kan? Yang lebih kreatif misalnya, mau jadi selebriti. Nggak perlu ikut numpang tenar dari nama besar orang tuanya. Langsung jadi selebriti sendiri. Anda bisa bikin konten, Anda upload, Anda bangun fanbase-nya Anda di sosial media, ya kan? Lalu upload juga konten Anda ke Spotify, ke YouTube misalnya. Mau jadi penulis, Anda juga bisa bikin sendiri semuanya. Ya kan? Inilah adalah perubahan yang beda yang dulu kita nggak punya. Ya kan? Dan juga satu lagi yang penting, bahwa bukan cuma internet, tapi cara pikir juga sudah beda. Cara pikir yang kolaboratif. Anak muda sekarang nggak sama kayak yang dulu. Yang dulu itu rahasia-rahasiaan. Sekarang, yuk untuk maju, kita mau maju sama-sama. Yuk kita maju satu industri sama-sama. Ya mau demo sama-sama kita maju juga. Gitu kan. Jadi apa yang mereka pikirkan? Saya mau ini berhasil. Yuk saya ngajak teman saya, kita bikin bareng-bareng ya. Ya kan. Kalau nggak punya modal, yuk kita crowdfunding sama-sama. Ngantor pun kita mau sama-sama. Jadi nggak kayak dulu kalau mau bikin bisnis, harus punya ruko sendiri dulu. Sekarang mereka suka dengan gaya kerja yang namanya co-working. Satu kantor sama-sama. Meja ini perusahaan A, meja sebelah perusahaan B. Ya kan? Pas lagi bingung, nanya ke sebelah. Kamu pernah ketemu masalah kayak gini nggak? Oh, saya pernah ketemu nih dulu. Bantuin dong. Nanti lain kali saya bantuin kamu juga. Ya kan? Mereka coding, bisa sharing-sharingan. Namanya open source. Ya kan? Mereka mau bikin apa? Bikin sama-sama. Jadi anak muda sekarang tuh punya mindset yang baru, mindset yang beda. Jadi sekarang saya ngomong, kalau kayak gitu memang benar sih. Anak muda dulu ditanya, kamu bisa apa sih? Ya, udah ikut kita aja. Tapi anak muda sekarang, mereka punya semua resource yang mereka bisa kerjakan. Mereka bisa miliki semua itu. Dan mereka punya mindset yang benar. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, anak muda sekarang,
Kamu punya semua kekuatan itu, punya senjata pamungkas di tanganmu. Sekarang, kamu mau bikin apa? Terima kasih. Jadi pada saya ngomong entrepreneurship, bukan hanya Anda keluar bikin perusahaan sendiri. Anda di kantor pun harus berjiwa entrepreneurs. Bro, thank you so much udah sharing tadi tentang apa? Anak muda bisa apa kamu? Gitu ya? Iya. Oke, ternyata bisanya banyak ya? Betul. Sebenarnya bisanya yang banyak. Yang nggak bisa tuh zamannya kita. Jangan bawa-bawa kita gini ya. Umur kita beda di sini ya. Oh betul, oke deh. Yeah, ya, hampir lah di batas-batas ya. Ya batas-batas akhir. Tapi anyway gini, kan tadi saya kenalinnya Andy Zen adalah orang yang hobinya bagi-bagi duit. Because you are an investor. Ya kan, di Managing Partner Kejora Ventures. Kerjanya harus bagi duit. Kerjaannya harus bagi duit. Kalau nggak digaji. Karena kalau nggak dapat gaji. Iyalah. Enak ya. Betul. Nah, kan rata-rata kan kalau dilihat dari portfolionya Kejora Ventures sendiri juga banyak tech companies ya, startup ya. Ya. Nah, coba di-sharing dulu ke teman-teman nih. Sebenarnya kalau dilihat dari investor ketika ngucurin duit ya ke anak-anak muda ini lagi, ya. Itu yang dilihat apanya? Si anak-anak muda ini harus gimana sih sebenarnya? Oke, jadi satu, pasti sebelum kita lihat siapa yang mau diinvest, kita mau lihat dulu apa yang lagi mereka kerjakan. Ya kan? Jadi yang kerjakan itu kalau misalnya terlalu remeh-temeh, terlalu kecil sebenarnya, itu kita nggak tertarik. Karena tadi kita ngomong kan ya bahwa nilai new digital economy di ASEAN itu 1,2 triliun dolar. Itu besar sekali. Jadi kalau kita bikin yang kecil-kecil, itu nggak dianggap. Jadi satu, kita pisahkan dulu yang punya mimpi besar, yang berani nekat, sama yang cuma mau kecil-kecilan. Yang kecil-kecilan nanti aja dulu. Nah, yang mau nekat ini semua yang baru kita lihat orangnya seperti apa. Ya kan? Apakah mereka bukan cuma modal nekat, tapi juga punya kemampuan. Karena kemampuan itu perlu. Ya kan? Untuk bikin suatu hal yang baru. Yang nggak diajarin sama orang tuanya sebelumnya. Karena orang tuanya nggak ngerti. Yang nggak diajarin sama sekolahnya. Sekolahnya juga nggak ngerti. Jadi ilmu baru yang mereka belajar sendiri. Nah, habis itu kita lihat. Kalau sendirian biasa tuh susah. Makanya mereka ajak partner. Ada co-foundernya. Dari mereka-mereka yang kumpul itu, apakah mereka punya kemampuan untuk bisa mengeksekusi apa yang mereka impikan itu. Jadi kita lihat dari satu, idenya seperti apa dulu, pasarnya besar apa enggak, timnya itu kuat apa enggak, produknya dan sebagainya, itu nanti. Ya kan, setelah didanai, bisa bikin yang bagus nantinya. Millennials nih pengen berkarya, kreatif. Mereka wawasannya mungkin lebih luas dari generasi sebelumnya gitu. Mereka pengen breakthrough, mereka pengen kerjain banyak hal gitu. Tapi seringkali kepentok sama si atasan. Atasan bilang, udahlah begini aja lah. Toh juga selama ini 10-15 tahun yang terakhir ini kita ngerjain udah kayak begini. Gitu. Nah, menurut Mas Andi, mereka ini harus gimana? Ya, jadi benar bahwa nggak semua orang atau nggak semuanya tuh harus jadi entrepreneurs. Jadi pada saya ngomong entrepreneurship, bukan hanya Anda keluar bikin perusahaan sendiri. Anda di kantor pun harus berjiwa entrepreneurs. Masalahnya, ya kan, bos-bosnya kita itu kan masih didikan yang zaman dulu. Ya kan, yang duduk hafal, ya kan, terus ujian terus pulang gitu kan ya. Ya, jangan banyak nanya, jangan banyak macam-macam gitu. Ikutin aja semuanya. Ini yang memang agak masalah. Saya agak protes dikit. Saya belum nyampe ke level sana gitu kan ya. Kita memilih tuh nggak jauh beda. Saya bilang bahwa daripada tamu terus ngambek gitu kan, kita iyain aja. Lanjut. Jadi kita ini sebenarnya tengah-tengah itu yang lahir internet belum ada. Tapi pas sambil jalan, keluar internet. Dan kita pelajarin dan kita pakai juga gitu. Saya bilang generasi kayak saya sama Billy ini adalah generasi leher. Ya kan? Ada generasi milenial yang di bawah, yang sudah fasih banget internet. Kita yang ngerti, sama bapak-bapak kita yang di atas itu, yang agak lebih senior. Yang masih gaptek banget ya. Yang melihat internet, perubahan begitu cepat sebagai ancaman. Nah, itulah bagaimana kita yang di tengah-tengah ini, generasi leher, dengan anak-anak milenial itu harus kerjasama bareng-bareng untuk mengedukasi mereka juga. Saya banyak ngomong sama orang-orang yang memang lebih senior. Saya bilang, jangan nunggu bapak, ibu, atau om, tante mengerti internet atau mengerti industri digital yang baru Anda implementasi. Karena terlambat. Kalaupun Anda ngertinya separoh. Ya kan, udah setengah mati belajar, ngertinya separoh. Kita aja ngerti cuma 3/4, Bill. Yes. Ya kan? Betul. Yang ngerti semua tuh mereka. Ya kan? Apa yang perlu Anda kerjakan, Om dan Tante, itu adalah Anda mengendorse dan mengizinkan anak-anak muda ini untuk maju di depan.
Kita cuma bina, kita tuntun dari belakang, kita support mereka. Yakin jauh lebih hebat. Ya kan? Kita lihat semua perusahaan digital yang ada sekarang ini. Apa yang mereka bikin itu menggilas semua bisnis yang lama. Ya kan? Mau diajarin gimana? Nggak bisa diajarin karena mereka lebih ngerti. Ya kita cuma perlu modalin. Kita perlu bantu bukain pintu sama sharing pengalamannya. Saya dulu pernah kerjaan kayak gini agak susah. Kamu ada cara yang baru, tapi saya kasih tahu ya, ingat ini dulu supaya jatuhnya tuh nggak sampai ke dalam. Tapi kalau mau nekat silakan jalan, tapi jaga-jaga juga. Nah hal-hal seperti itu. Ini makanya, ini sebenarnya tuh generasi kita, Bill, harus bantu menjembatani ini. Setuju ya. Bayangin kalau banyak generasi kita ini yang berpikir seperti seorang Andy Zen. Man, millennials kita semuanya udah bisa mencapai potensi maksimalnya mereka ya, hopefully. Nah, tadi sempat ngomongin tentang cara mereka di dunia kerja, di dunia bisnis. Cara mereka yang kalau zaman dulu kerja ya di kantor gitu ya, terus kemudian even di kantornya pun by cubicle, ya ada cubicle. Kalau udah jadi manajer mereka dapat ruangan gitu kan. Tapi kantor di pojok. Exactly, atau di pojok corner office kita sering bilang. Tapi sekarang ini malah ngomongin co-working, gitu ya. Dan sekarang ini co-working sekarang merajalela, udah makin bertumbuh lah. Benar. Dan salah satu portfolionya Kejora Ventures juga ada Union Space. Union Space betul. Ya sekarang ini Union Space ada di Jakarta, Bandung. Jakarta, Bandung kita baru buka juga di bandara. Kita lagi ekspor beberapa kota lain di Jakarta. Kita juga ada di Filipina, di Thailand, di Malaysia. Oke, berarti ini regional regional co-working space ya. Kalau ngelihat kenapa sih mereka semakin pengen untuk kolaboratif gitu. Kalau zaman dulu nih, balik lagi nih ke zaman dulu, selalu pemikirannya yang kalau saya punya ide, keep it sendiri. Iya. Gitu. Kalau saya lagi mau ngerjain sesuatu, ada project, aduh di-keep dong. Kalau saya cerita-cerita nanti dicuri gitu. Tapi yang tadi Mas Andi bilang di presentasi adalah mereka kalau ada masalah tinggal ngomong ke meja sebelah, kemudian nanya mesti gimana gitu. Kayaknya kok mereka bisa sangat terbuka banget ya? Iya. Jadi cara pikirnya memang beda ya. Bahwa kita harus mengendorse cara pikir itu karena itu terbukti itu sangat efektif. Ya, kalau dulu kita kerjakan semua sendiri, jadi supaya berhasil kita harus pegang lisensi atau hak paten atau konsesi khusus yang orang lain nggak punya saya aja. Jadi semua berebut untuk megang hak itu. Gitu saya udah punya hak itu, saya bisa jual dengan mahal, ya kan? Nggak peduli konsumen seperti apa. Ternyata cara pikir itu udah salah. Cara pikir yang benar sekarang adalah apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Dan bagaimana saya kasih pelayanan yang sebaik-baiknya buat mereka. Ya kan? Sehingga apa? Akibatnya untuk melakukan bisnis, kita harus mikir banyak hal. Nggak cuma satu sisi aja. Bukan cuma harga, atau saya punya barang sendiri, atau diumpetin, atau gimana. Tapi bagaimana saya bisa bantu mereka supaya produk saya bagus, konsumen saya happy, barang saya juga kreatif, ada inovasi baru dan sebagainya. Sehingga untuk bikin produk jauh lebih kompleks daripada dulu. Ya kan? Karena konsumen juga lebih demanding. Dan semuanya transparan. Salah siapa? Salah internet juga. Semuanya transparan. Nah, tapi karena internet kasih masalah itu, mereka juga kasih solusi. Bahwa saya juga bisa pakai itu untuk cari ide-ide dari teman-teman yang lain. Untuk cari partner yang lain. Ya kan? Secara fisikal, akhirnya jadi tempat kerja yang terbuka. Nah, karena anak-anak muda terbiasa cara pikir seperti itu, kerjanya pun juga nggak mau pakai cara lama lagi. Kerjanya mereka mau di kantor yang terbuka. Bos itu bukan di kantor pojok lagi. Bos itu di kantor tengah. Ya kan? Nggak perlu pakai cubicle, malah kaca terbuka semuanya, orang mau masuk lalu lalang setiap saat. Ya kan? Kalau di co-working, kalau kerja, kita lagi serius supaya nggak diganggu, pakai headphone. Kalau pakai headphone udah ketahuan, oh lagi serius jangan diganggu. Tapi kalau buka, siap untuk ngobrol. Untuk tukar pikiran gitu. Jadi ada kayak kode etiknya. Ya kan? Tapi kolaborasi terjadi. Jadi sering saya juga lihat, ada perusahaan yang dua terpisah awalnya, tapi karena sering ketemu, sering ngobrol, mereka merger. Bikin yang lebih bagus lagi. Ada tuh ya? Sering kejadian seperti itu. Ya kan? Wah, kamu bagus codingnya, tapi kamu bisnisnya kurang pinter. Saya jago bisnis, codingnya payah. Kita gabung ya, sama-sama ya. Jadi bisnis yang baru. Karena memang bikin startup itu susah. Resiko gagal tinggi sekali. Ya, industri ngomong, startup yang dapat investasi, 80% itu mati dalam 1,5 tahun. Nah, jangan matinya gimana? Kita gabung aja, kita kerjasama. Nah, ada tempat yang memungkinkan itu terjadi. Karena co-working juga mendatangkan mentor-mentor. Ada mentor yang datang, kasih nasihat, kasih masukan-masukan juga.
Jadi semuanya itu jadi satu tempat. Jadi kayak kalau lagi masak penggorengannya tuh di sana. Gitu. Jadi ya mau lebih efektif, mau lebih kolaboratif, ya tempatnya di sana. Oke. Indonesia ke depannya akan semakin maju atau tidak? Kan banyak orang yang bilang bonus demografi. Iya. Ya kan? Tapi padahal kalau anak-anak mudanya lagi masih males-malesan, nggak pede dan seterusnya, Benar. malah jadi defisit demografi kan? Benar. Pandangan, this is my last question. Nah, jadi inilah mungkin juga tanggung jawab kita sebagai generasi leher ini untuk mempercepat proses itu. Bagaimana kita bisa mengencourage anak-anak muda ini, ayo berkreasi, berproduksi. Jangan hanya jadi konsumen. Ya, karena internet juga adalah distraction. Kau pegang gadget, main seharian, tapi kamu pasif. Tapi pakai itu, bayangkan, handphone kita itu canggihnya minta ampun. Kalau kita punya handphone yang begitu canggih di tangan kita, bisa bikin apa aja, apalagi laptop. Anda pakai buat apa? Ya kan? Dan kita sebagai generasi leher harus bantu juga supaya di atas itu juga ngerti, supaya nggak ada blok-blok, nggak ada pembatasan yang terlalu banyak, sehingga mereka juga bisa maju. Makanya semua pihak harus kerjasama. Alright, Andi Zain. Terima kasih. Thank you so much. Thank you so much. Coba kita lihat lagi data dari Kementerian Kesehatan yang dirilis pada tahun 2017. Sebenarnya tidak hanya pekerja seks komersial, namun berbagai profesi yang ada di Indonesia juga rentan. Nah, udah ada seseorang di belakang panggung sekarang ini, detik ini. Kira-kira tahu siapa dia? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Berarti barusan masuk ke belakang panggungnya nggak kelihatan nih. Hebat ya. Ini tim Metro TV nih yang hebat nih. Oke, tapi nggak akan panjang-panjang intronya. Kita akan membahas sebuah penyakit mematikan, tapi dalam tanda tanya besar. Benar mematikan apa enggak sih? Oke, please welcome Scott Alphas. Welcome. Sebelum saya memulai, saya ingin menanyakan kepada teman-teman semua. Kira-kira apa yang ada di benak teman-teman semua ketika mendengar tentang HIV atau bahkan orang yang hidup dengan HIV? Apakah HIV adalah virus yang mematikan? Atau bahkan teman-teman berpikir bahwa orang yang hidup dengan HIV tidak layak untuk hidup? Jika teman-teman berpikir demikian tidak salah, karena stigma yang berkembang di masyarakat demikianlah adanya. Masih banyak masyarakat kita yang beranggapan bahwa orang yang hidup dengan HIV adalah orang yang menyedihkan, sakit-sakitan, bahkan tidak punya masa depan. Masih banyak juga masyarakat kita yang beranggapan bahwa virus HIV dapat menular hanya melalui berjabat tangan, berpelukan, atau bahkan bersebelahan. Sungguh menyedihkan, karena stigma maupun mitos yang berkembang di masyarakat turut berkontribusi terhadap angka virus HIV di Indonesia. Mari kita simak angka yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan. Namun sebelumnya, saya ingin menjelaskan kepada teman-teman bagaimana virus HIV itu sebenarnya dapat menular. Apakah virus HIV dapat menular seperti yang dipikirkan oleh masyarakat ataukah seperti apa? Terdapat prinsip yang biasa disingkat dengan EC dalam penularan virus HIV, yaitu yang pertama adalah exit, survive, sufficient, dan enter. Exit di sini artinya adalah harus ada keluarnya cairan tubuh manusia yang mengandung virus HIV dari manusia kepada manusia selanjutnya, seperti itu. Sedangkan untuk yang survive artinya virus HIV yang terdapat dalam cairan tubuh manusia tersebut bisa darah, cairan sperma, cairan vagina, maupun air susu ibu haruslah mampu bertahan hidup. Karena berdasarkan riset yang ada, virus HIV yang telah keluar dari tubuh inangnya atau dari tubuh manusia tidak mampu bertahan hidup dalam waktu yang lama. Yang ketiga adalah sufficient. Maksudnya adalah diperlukan kadar konsentrasi yang cukup tinggi dalam cairan tubuh tersebut terkait adanya virus HIV. Karena mungkin teman-teman di sini bertanya-tanya, kira-kira
bagaimana dengan ludah maupun keringat? Benar tidak? Nah, apakah sebenarnya ludah kita mengandung virus HIV? Apakah sebenarnya keringat kita juga mengandung virus HIV? Sebenarnya memang ada virus HIV dalam kedua cairan tersebut. Namun berdasarkan studi yang banyak dilakukan oleh para akademisi, kadar konsentrasi dalam kedua cairan tersebut tidaklah cukup tinggi untuk dapat menginkubasi tubuh manusia selanjutnya. Sedangkan dalam prinsip yang terakhir, yaitu adalah enter, diperlukan jalur masuk dari cairan tubuh yang telah mengandung virus HIV ke dalam aliran darah manusia selanjutnya. Jadi sudah cukup paham ya di sini ya. Mari kita simak data dari Kementerian Kesehatan. Terdapat 6,6 juta populasi kunci di Indonesia yang rentan terpapar virus HIV. Ada pekerja seks komersial, pengguna jarum suntik, maupun teman-teman yang mungkin di sini memiliki gaya hidup yang tidak sehat. Dan terdapat 280.000 orang yang hidup dengan HIV di Indonesia. Dan menurut saya pribadi, stigma maupun mitos yang berkembang di masyarakat turut berkontribusi terhadap tren perkembangan infeksi HIV di Indonesia yang kian tahun kian meningkat. Kita ambil saja data pada tahun 2017. Terdapat 48.300 infeksi baru, di mana angka ini 7.000 lebih tinggi daripada tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2016. Sungguh mencengangkan, bukan? Oh ya, mungkin teman-teman di sini bertanya-tanya, kenapa saya bisa panjang lebar menjelaskan tentang HIV dan AIDS? Yap, saya adalah bagian dari 280.000 di belakang ini. I'm a PLH HIV. I was diagnosed in 2012. And now I'm standing here in front of you guys to share my story. 7 tahun yang lalu, karena kurangnya edukasi dalam diri, saya sempat mengalami depresi. Berkali-kali terbersit dalam pikiran saya untuk melakukan bunuh diri. Karena saya merasa adalah sampah, saya adalah orang yang paling merugi. Saya merasa saya sudah tidak memiliki masa depan lagi, saya sudah tidak layak untuk menggantungkan mimpi, dan saya merasa saya tidak akan mampu untuk berkontribusi kepada negeri ini. 7 tahun yang lalu, saya merasa menyerah lebih indah daripada bertahan. Bertahan dari virus yang saya takutkan akan semakin menggerogoti tubuh ini. Bertahan dari perasaan malu as people living with HIV. Namun akhirnya saya tersadar, masih banyak angan dan asa yang saya impikan. Masih banyak orang-orang yang sayang dan mendukung saya untuk bangkit dari keterpurukan. Puji syukur, pada 2015, akhirnya saya dapat menyelesaikan studi S1 saya tepat waktu, dan saya mendapatkan predikat cum laude dari salah satu kampus ternama di Indonesia. Tidak hanya berhenti di sana, saya pun masih ingat bahwa saya pernah bercita-cita untuk mengenyam pendidikan di Eropa. Dan saya mengejar beasiswa, akhirnya pada tahun 2018 saya mampu meraih gelar S2 dari salah satu kampus ternama di Belanda. Akhirnya saya mulai membuka diri kepada dunia luar. Bukan untuk dikasihani. Saya hanya ingin sedikit diapresiasi atas segala pencapaian yang bisa saya raih. Dan saya ingin berbagi kepada teman-teman semua agar dapat mengerti bagaimana kehidupan kami as people living with HIV. Kami semua sama dengan teman-teman semua. Yang membedakan hanyalah virus yang kami punya dan ARV yang harus kami konsumsi selamanya. Coba kita lihat lagi data dari Kementerian Kesehatan yang dirilis pada tahun 2017. Sebenarnya tidak hanya pekerja seks komersial, namun berbagai profesi yang ada di Indonesia juga rentan. Tercatat sejak tahun 1987 hingga 2017,
ada 14.721 ibu rumah tangga yang telah terinfeksi virus HIV di Indonesia. Angka ini 4 kali lipat lebih tinggi daripada pekerja seks yang hanya 3.300 sekian. Masih ada profesi lainnya seperti TNI dan Polri sekitar 700, tenaga profesional medis, dokter maupun suster sekitar 200. Yang ingin saya tanyakan sekarang, apakah teman-teman masih akan menyematkan predikat terkutuk kepada orang dengan virus HIV? Tidak, bukan? Sekarang saatnya kita melakukan kontribusi nyata dimulai dengan diri kita sendiri. Saya teringat, sekembali saya dari menyelesaikan studi, sampailah saya pada sebuah pertanyaan. Kira-kira kontribusi apa yang bisa saya beri untuk negeri ini? Akhirnya, singkat cerita, pada bulan Februari 2019 lahirlah HIV. HIV hadir dengan harapan untuk bisa meningkatkan taraf hidup dari teman-teman PLHIV dan juga bisa memberikan edukasi. HIV akan menjadi mobile platform pertama di Indonesia yang bisa menghadirkan layanan kesehatan untuk HIV di Indonesia. Saya sudah memulai kontribusi bersama HIV. Sekarang giliran teman-teman untuk menanyakan kepada diri teman-teman masing-masing. Kontribusi apa yang bisa teman-teman beri? Kami terbuka jika teman-teman ingin berkolaborasi dengan HIV atau mungkin teman-teman memiliki aksi sesuai dengan kapasitas teman-teman sendiri demi Indonesia tanpa stigma dan diskriminasi. Bahkan gue baru balik dari rumah sakit, udah niat mau nabrakin diri gitu deh. Bro, thank you so much udah mau sharing. Dan yang amazing, yang saya appreciate luar biasa adalah this is for the first time. My very first time. Your very first time coming out. That's why I'm a bit nervous though. Benar-benar first gitu ya untuk bilang bahwa saya mengidap virus HIV. So appreciate your honesty. Karena apa yang Scott tadi sharing itu semua bermanfaat buat kita semua gitu. I do hope. Ya, karena kita pada saat sebelum acara ini pun kita udah bahas bahwa yang stigma-stigma tadi memang ya kita nggak bisa nyalain masyarakat luas juga karena memang edukasi tentang HIV-nya sendiri kita jarang dengar. Yang kita dengar kan cuma tahu AIDS. Padahal sebenarnya beda ya antara HIV dan AIDS. Apa? Ya, HIV ya emang virusnya. Virusnya? Ya, virusnya itu sendiri, human immunodeficiency virus. Sedangkan AIDS mungkin bahasa simpelnya adalah kondisi udah complicated, jadi udah banyak penyakit yang masuk, makanya bisa disebut acquired AIDS kayak gitu maksudnya. Oke, jadi kalau AIDS-nya sendiri itu adalah kondisi di mana udah mematikan, kira-kira begitu ya. Jadi kalau yang kita tahu mungkin lebih kayak cancer, kanker udah stadium 4-nya kira-kira gitu. Padahal kalau HIV-nya adalah sebuah virus. Dan PLHIV belum tentu AIDS kayak gitu. Oke, karena HIV belum as long as dia masih sehat, kayak gue lah ya. Iya. As long as dia masih sehat, ya dia nggak bisa disebut AIDS kayak gitu. Oke, ini ngaku-ngaku sehat nih maksudnya kalau saya tantang kita push up berdua bisa nih? Siap. Hah? Siap. Ini nggak ada di skrip perasaan. Nggak bercanda. Nggak ada yang semua di skrip. Oke, siap. Yuk. 1, 2, 3. Sampai berapa ini? Ya, sampai 2.000 lah. Ini tuh. Oke, cukup. Enggak. Sombong. Gue pengen nunjukin kalau PLHIV juga sehat. Alright, oke. Bisa sampai besok kita kalau push up terus. Push up doang acaranya. Oh wow, oke. Jadi stigma di mana yang orang bilang HIV terus kemudian sakit-sakitan, udah berbaring segala macam. Bener. That's totally wrong ya. Totally wrong. Ya maybe there are, yang udah AIDS kayak gitu loh. Tapi kalau masih dia HIV, ya dia masih sehat. Just like me and others kayak gitu loh. Ya, oke. Flashback sedikit ke belakang. Oh, ngos-ngosan. Iyalah, semua juga. Habis push up siapa yang nggak ngos-ngosan? Ini bukan nervous kalau sekarang ngos-ngosan ini. Oh gitu ya? Iya. Oke. Nah, kalau nanya flashback dikit ya. Kalau boleh tahu, dulu kena HIV, apa penyebabnya?
gue masih kurang edukasi. Oke. Jadi unsafe sex to be honest. Ya. Dan juga ya pernah make juga. Oke, Gitu. pernah makan narkoba juga gitu ya? Kira-kira Aha, gitu? ya, Oke. kind of. Alright, nah yang of course saya nggak mungkin nanyain, nggak perlu ditanyain apakah menyesal apa enggak segala macam. At the end of the day yang saya admire adalah ngelihat semua orang punya pernah melakukan kesalahan, ya? Atau everybody make mistakes. I was whatever. that bad. Ya, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita menanggapi apa yang telah kita lakukan, kemudian ke depannya menjadi lebih baik, gitu kan? Belajar dari pengalaman kemudian menjadi lebih baik. Yang saya benar-benar admire adalah pernah punya pemikiran suicidal, bunuh diri. For a couple times. That was probably the rock bottom, the lowest. My very rock bottom. Iya ya. kan, very rock bottom Ya, kan gitu. Coba apa yang waktu itu dilakukan bisa sampai akhirannya bounce back? Ya, back then ke suicidal tadi. Ya. Bahkan gue baru balik dari rumah sakit, udah niat mau nabrakin diri gitu deh. Kayak gitu. Oh begitu didiagnosa gitu Iya. udah pengen nabrakin diri Udah pengen aja? nabrakin diri kayak gitu. Tapi gue mikir, aduh kasihan kendaraan gue gitu ya, mahal-mahal kayak gitu kan. Gue naik motor lagi masih anak kuliahan kan waktu itu kan. Masih naik motor, aduh sayang juga motor gue, jangan deh nanti aja di kamar mungkin ngiris kayak gitu. Oh wow. Kayak Sempat mikiran seperti itu ya? Bener-bener. Jadi beberapa kali emang kepikiran mau bunuh diri. But akhirnya gue bisa survive, gue bisa bangkit lagi karena masih banyak teman-teman sahabat gue yang ngedukung gue kayak gitu. Ya mereka mau nerima gue dan mereka mau belajar HIV itu gimana sih sebenarnya, HIV AIDS kayak gimana sih sebenarnya kayak gitu. Dan ya udah mereka nerima gue just like me dan like kayak teman-teman yang lain yang nggak ada bedanya. Bahkan yang gue sangat terharu, ada salah satu sahabat gue yang masih mau minum dari gelas yang sama kayak gitu. Ya karena emang sebenarnya nggak nular kan. Tapi kan kali aja dia takut atau apa kayak gitu loh. Ya maybe it's just the way she try to show me. I mean kalau dia respect gue kayak gitu. Meskipun itu tetap tidak dianjurkan lah Tidak ya, karena dianjurkan tetap lah ada ya. virus HIV-nya sendiri di dalam saliva kan. Dan gue sebenarnya kan. emang sangat menghindari juga kayak Oke. gitu lah. Emang gue menghindari. Jadi support system itu penting ya? Penting banget. Oke, gimana caranya supaya bisa punya support system yang baik, yang bisa menunjang kita semua untuk menjadi, let's say, generasi muda yang lebih baik gitu? Kalau gue ngerasa sebenarnya mungkin dari gue sendiri privilege enough ya. Gue surrounded dengan support system yang sangat mendukung gue. Tapi mungkin bagi teman-teman yang seandainya nggak ada support system, entah itu teman, entah itu saudara, ya try to find your own support system. Apalagi sekarang udah ada sosial media kayak gitu, ya kita bisa mencari support system di luar. Ya diutamakan yang teman kita sendiri, yang keluarga kita sendiri. Kalau enggak ya seperti yang dilakukan sama HIV. We try to reach out, teman-teman yang ada di berbagai kota di Indonesia yang nggak memiliki support system di kehidupan mereka, even mereka diusir oleh keluarganya, even mereka dipecat dari kantornya, yang anak kuliahan juga dijauhi sama teman-temannya. Ya kita berusaha menjadi support system bagi mereka, walaupun mungkin kita belum pernah ketemu. Nah ini sekarang kan bikin HIV gitu ya? Bener. Sudah bisa dipakai nih ya aplikasinya ya untuk sesama untuk membantu penderita HIV ya? Bulan Desember ditunggu saja. Oke, berarti HIV sendiri kan sudah mulai bisa dipakai ya? Ya. Oleh penderita HIV. Besok. Oke, berhubungan dengan Hari AIDS Sedunia. Dunia, which is tanggal 1 Desember. 1 Desember. Oke, nah pertanyaan saya sebenarnya gini loh, Scott. Saya pengen point out bahwa ya itu tadi ya, ketika tahu HIV sempat sampai dengan mau suicidal, sampai pengen bunuh diri, kemudian bounce back karena adanya support system gitu. Dan bounce back-nya tuh nggak nanggung-nanggung gitu loh. Bounce back-nya tuh bener-bener lulusnya dengan cum laude, terus kemudian punya dream yang zaman mungkin sebelum didiagnosa itu pengen kuliah di luar negeri, and then you achieve all that gitu loh. Mas Scott ini tuh apa, kok bisa sampai punya drive luar biasa kayak begitu? Kan gue nih udah bottom rock banget nih ceritanya ya. Ya. Udah ngerasa bahkan sama diri sendiri malu kayak gitu kan. Ngerasa malu sama diri sendiri. Oke. Akhirnya itu juga gue jadiin senjata. Just in case di kemudian hari ada orang yang mau nyerang gue. Dalam artian mau ngerendahin gue. You are HIV gitu. Sampah atau ya maaf lu sampah masyarakat atau apa kayak gitu. Nggak berguna kayak gitu. Lu hina atau apalah kayak gitu. That's the reason gue mau kuliah, lulus tepat waktu dan gue dapat cum laude. Abis gitu I try to
to get my scholarship, terus gue kuliah di Belanda kayak gitu untuk gue jadiin senjata nyombong in quote-nya lah ya. Iya, supaya nggak ada yang bisa meremehkan lagi. Nyombong jadi in quote, just in case mereka mau nyerang gue, mau ngelecehin gue, you are VLHIV, terus gue bakal serang balik. Lu udah pernah ke Eropa belum? Sedap. Lulus S1-nya cum laude nggak? S1 lu berapa tahun dulu ya? Oh iya, yang berapa kasihan deh kalau cum laude mungkin susah ya. Teman-teman di sini kan susah ya cum laude, iya kan? Tepat waktu nggak kayak gitu? Kalau dia jawab, gua tepat waktu, tapi cum laude nggak? Sedap. Oh gua cum laude, kampus lu top 3 nggak di Indonesia? Nah, kayak gitu. Jadi bakal gue kejar lagi kalau dia mau nyombong, gue pengen nyombongin. Kalau dia ternyata lulusan Eropa, lu jadi CEO nggak? Sedap. Terus kemudian kalau harapan ke depannya masih punya mimpi ke depannya, jauh ke depannya apa sih, Scott? Ya gitu. Jadi gue pengen Indonesia ya beneran nerima kita as a person, bukan karena masa lalunya dia atau backgroundnya dia kayak gitu. Ya beneran ya udah kita terima satu sama lain gitu. Hidup berdampingan kayak gitu kan indah ya daripada harus bermusuh-musuhan kayak gitu. Oke, semoga tayangan ini bermanfaat ya. Stigma-stigma tentang HIV juga kita semua juga sekarang ini sudah mulai mengerti gimana kedepannya, penanggulangannya, mitos-mitosnya semuanya udah bisa kita hilangkan. Semoga tayangan ini bermanfaat. Pastikan sekarang ini ke Instagram saya @billybunyot dan komen apa aja yang kalian suka, apa aja yang kalian dapetin dari dua narasumber yang sudah sharing pada malam hari ini. Until next month, be inspired, I'll see you on top. Scott, thank you so much. Thank you so much. Finally. Yeah. Lu mau ngapain sih? Fotoin. Oh, Gue nggak bawa kamera. fotoin. Foto apa gelasnya doang? Gelasnya doang. Itu man. Lo mendingan gue fotoin dari sini. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Kok dingin tangannya? It was my very first time coming out about my status. Nah ini, ya tepuk tangan. Pertama kali. for him. No, not for me. No, not for me. This is my very first time. Ya, jadi dia nggak pernah ngomong secara publik. Dan for the first time dia ngomong, dia agree untuk saya undang ke kemana, ke Unlock yang akan ditayangkan untuk pemirsa seluruh Indonesia. Metro TV, knowledge to elevate.